Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati mengucapkan kepada pengurus PT Lasmi Kabupaten Malang, dan alhamdulillah ada dalam undangan di mohon untuk bawa keluarga besar, dan alhamdulillah ada yang membawa keluarga Jati dan Abah dan juga Kang Saiful, yang lainnya tidak membawa saudara-saudaranya karena juga ada yang belum punya keluarga. Pertama-tama juga kita menjadikan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang yang berkah ini kita masih diberi kesempatan berkumpul dalam acara halal bihalal ini. Semoga perkumpulan kita benar-benar bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya Allah. Semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan sahabatnya ke surga. Bapak-bapak ibu semuanya, sebelum kami menyampaikan mungkin hal ya, karena judulnya ini kan halal bihalal, jadi kami atas nama Lasismu Kabupaten Malang, juga ada nama pribadi, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, izin wal faizin. Semoga semua kesalahan kita, kesalahan saya dengan panjenengan semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Selanjutnya, ini bincang-bincang santai mawon. Jadi kami akan menyampaikan hal-hal tentang Lasisnu. Di tahun 2025 ini alhamdulillah laporan JIS sangat luar biasa sekali. Kami melihat sekarang peningkatannya itu 200%. Kalau tahun lalu itu laporannya hanya sekitar 22 M, berapa, sekarang 49, berapa M. Jadi luar biasa sekali. Ini tidak terlepas dari kontribusi panjenengan semuanya, baik di Korwil, di pengurus semuanya, dan terutama yang selalu kami sebutkan adalah sekretaris sama stafnya. Semoga sabar dan legenda sama. Amin. Dikecoki terus, karena SK-nya juga banyak sekali, kemarin mengeluarkan hampir 5.000 lebih, dan sesuai dengan hasil pengumpulan zakat di tahun 2025 ini. Nah, terus selanjutnya ketika kami melihat SK-nya PC itu, saya lihat sudah memasuki injury time, sudah memasuki akhir jabatan kita. Nah, harapan kami semuanya di tahun terakhir ini, yang jelas kita akan membuat sebuah sejarah atau meninggalkan sebuah legasi, walaupun sebetulnya kita tidak menyadari bahwa di perjalanan sekitar 3-4 tahun ini sebenarnya sudah banyak tutorial-tutorial yang sudah kita korek atau kita lakukan, sudah banyak sekali. Nah, akan tetapi khusus di tahun 2025 ini harapan kami bisa lebih meningkat, karena disadari atau tidak disadari dengan banyaknya penghargaan yang kita dapatkan, mulai dari BW, juga dari PP, dari nasional, dan semakin banyaknya PT yang belajar ke Kabupaten Malang, kami merasa Malang itu masih kurang banyak. Setiap kali ada studi banding, berarti kekurangan kita itu terlihat dengan jelas. Nah, oleh karena itu kita tidak mungkin akan menutupi semua kekurangan kita, tidak mungkin. Hanya saja apa yang sudah kita dapatkan itu perlu dikembangkan.
Contohnya dalam program kita yang sudah kita lakukan, kalau dilihat dampak dan imbasnya itu sangat luar biasa sekali tentang bedah rumah yang pertama, yang kedua tentang masalah beasiswa santri, yang ketiga tentang masalah pun ini luar biasa sekali, dan semuanya itu berentetan dengan programnya PCNO, yang mana program PCNO itu namanya pengentasan kemiskinan ekstrim, dan ketiga program kita itu sangat bersinggungan sekali. Nah, oleh karena itu ketika kami melihat ketika program ini dijalankan dan dampaknya luar biasa, secara otomatis pemasukan kita itu di tahun terakhir ini mengalami mulai minus, setiap bulannya minus dan minus. Nah, tidak mungkin dari program ketiga ini akan kita kurangi, tidak mungkin, karena memang sudah berjalan dan alhamdulillah hasilnya luar biasa sekali, bisa dirasakan di masyarakat. Nah, oleh karena itu di tahun 2025 ini memang kita berfokus selain di programnya, kita fokusnya di pemasukan atau di fundraisingnya. Karena kalau kemarin untuk pemasukan itu hanya seputar orang yang sedekah zakat biasa saja, terus ayam longsor dan juga kotakoin. Nah, itu tidak ada signifikan pemasukannya. Nah, harapan kami dengan kita memasuki akhir jabatan kita dan setelah hari raya ini kita akan lebih fokus atau lebih semangat bagaimana caranya supaya program ini terus berjalan. Jangan sampai kita akan kembali lagi, karena dengan kalau kita tidak kita tidak semangat tentang fundraisingnya, yang jelas program ini nanti akan terkendala dengan keuangan kita. Nah, oleh karena itu monggo ini nanti mungkin kita diskusikan tipis-tipis saja ya, karena ini momennya momen lebaran, jadi tidak perlu yang berat-berat. Intinya harapan dari kami di tahun ini, di tahun terakhir ini, kita lebih fokus bagaimana program ini tetap berjalan dan bagaimana pemasukan ini bisa tambah. Nah, harapan kami seperti itu. Dan walaupun mungkin di sini tidak semuanya hadir karena korwilnya juga tidak hanya dua orang, ada 7, tapi alhamdulillah yang datang 2 orang. Terus divisi-divisi juga seperti itu, tidak mengurangi rasa khidmat kita lah. Yang penting walaupun berapa orangnya yang datang, yang jelas ya ini pengurus-pengurus asli ya seperti ini. Jadi yang semangat ya ini. Nah, oleh karena itu monggo walaupun yang datang sedikit tidak masalah, yang penting semangat kita tetap harus semangat dan harus tetap eksis. Mungkin ini yang disampaikan. Sekali lagi ini masa lebaran, kami sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu diskusi atau musyawarah tipis-tipis sama Pak Ketua. Monggo terkait mungkin yang dengan evaluasi program Ramadan ataupun program yang lain. Nah, kami bisa dimulai dari marketing ataupun staff atau yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang aku hormati Saya Buklek, Ketua, dan kami hormati seluruh pengurus dan tamu pada sore ini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ketua bahwa SK yang dari PCNU itu
kita berakhir pada tanggal 8 Maret 2026 tadi persis setahun ya, 11 bulan itu SK yang kami terima dari PJNU sebagai SK kelembagaan. Nah, 11 bulan itu bisa saja tidak 11 bulan, bisa saja tidak ada 11 bulan atau lebih dari 11 bulan, karena tetap kita juga panutannya adalah nanti ada kegiatan konferensi cabang di PJNU. Kemungkinan bisa saja awal tahun atau pertengahan tahun 2026. Itu skema-skema yang muncul di PJNU. Kalau melihat perjalanan PJNU kayaknya sangat rutin dan juga aktif terkait prinsip dan peraturan ketentuan di PBNU. Jadi ada di Perkum itu Hamin 3 bulan itu sudah ada keputusan terkait konferensi. Bisa saja tidak ada 11 bulan kita di Larisno. Bisa saja kalau nanti ada permohonan perpanjangan umurnya terkait konferensi di PJNU, itu kemungkinan. Maka sebagai pengurus Larisno Malang kita berkewajiban untuk menyiapkan beberapa hal terkait kalau misalkan nanti pengurus Larisno ke depan itu yang baru itu ada perubahan atau ketuanya atau struktur bahkan sampai ke bawahnya, maka pengurus yang sekarang itu harus menyiapkan perangkat-perangkat yang nantinya bisa digunakan oleh pengurus yang baru. Toh itu nanti dipakai atau tidak, tapi kita punya kewajiban untuk itu, terutama terkait pelaporan administrasi, terus juga mungkin SOP yang pernah dibuat, terus juga prestasi-prestasi yang pernah kita raih di satu periode. Itu kalau kepengurusannya berganti. Nah, kalau skemanya pengurusnya tetap, nah ini nanti kan tinggal melanjutkan saja, tinggal melanjutkan program-program yang dan ditambahi program-program baru yang sifatnya kalau di rapat kita terakhir kemarin itu kreativitas. Jadi ketua dari Ponorogo, terus kita juga melihat dari kemarin itu dari PJ-PJ yang lain, itu kan banyak sekali masukan-masukan yang mungkin bisa kita garap atau kita laksanakan di Malang nanti. Itu terkait SK, dan untuk SK Amirnya dari PBNU itu juga berakhir tahun depan di bulan Mei, masih panjang kalau dari PBNU, karena dari PBNU selalu telat mengeluarkan SK itu minimal plus 3 bulan, jadi sangat telat. Pengajuannya sudah awal tahun tapi keluarnya Mei itu di PBNU, jadi sama-sama tahun depan. Jadi memang tahun depan itu kita sudah turna dan menunggu keputusan PJNU atau pengurus PJNU yang itu terkait kepengurusan. Terus Bapak Ibu sekalian, di sini juga tidak ada beberapa mungkin perwakilan dari MWJ atau dari beberapa korwil atau dari departemen divisi. Seperti inilah kondisi PJ Larisno Malang. Kami ini sebenarnya kalau di SK itu hampir berapa 40 orang, 30 sampai 40 orang. Tapi kalau rapat ini kami mau mas ini kalau itu MWJ nanti mungkin sama, dan kondisinya memang mengurus kami memang banyak keperluan, ada yang tidak bisa ditinggalkan. Yang jelas kekompakan dan semangat kami semakin hari semakin bersemangat dan semakin ingin terus untuk berkreasi dan berkegiatan di Larisno. Untuk diskusi kali ini kami mohon masukan
masukan-masukan selama 11 bulan ke depan, kira-kira apa harapan panjenengan yang bisa kita bawa bersama-sama agar kekompakan dan semangat kerja kita atau khidmat kita di Lasih ini semakin lebih bersemangat, semakin lebih bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terutama kalau kita lihat di proses SK Amil saja, SK Amil dan pendataan perolehan SIS ini sangat luar biasa untuk tahun ini, karena kita sebelumnya memang banyak sekali kegiatan yang yang melibatkan ranting. Sekelas ranting pun PC itu kita libatkan. Nah, ternyata efeknya besar. Bahkan di pelaporan untuk yang kali ini hanya Kecamatan Wonosari saja yang tidak melaporkan karena Kecamatan Wonosari memang belum bisa, MBJ hasilnya belum bisa berdiri. Tapi kayaknya kabarnya dari MBJ sudah ada pergantian pengurus baru, ada ada restorasi dari pengurus yang lama ke pengurus yang baru. Alhamdulillah, kayaknya saya kenal dan tinggal nanti kita komunikasi untuk Wonosari punya potensi zakat atau infak dan sodako yang besar. Hanya Wonosari. Dan alhamdulillah Panjen baru saja tadi masuk sebelum saya berangkat, karena Eman saya edit dulu dan saya agak terlambat datangnya karena memasukkan banyak. Hadir di sini, datang di sini, Keromengan baru masuk lagi. Keromengan revisi, ternyata kalau nggak salah perolehan zakat infak sedekah kita di Ramadan ini, kalau kita hitung dari Keromengan, insya Allah 41 M, ini mungkin terbanyak di tahun 2025 kita. Sebelum-sebelumnya kita cuma 17, 20, dan 22, dan sekarang 200% kata ketua. Ini prestasi kita bersama-sama. Jadi betul patut kita syukuri. Dan memang SK yang kita keluarkan kemarin lumayan jor-joran, hampir 5.000 berapa? 5.200-an. Terakhir itu 5.200-300-an. Dan itu tinggal kita menuai hasilnya, panennya. Hanya MBC yang sudah minta nomor rekening untuk hak 3 paket itu. Dan setidaknya kami kalau diberikan di Madrasah Amil, kami sampaikan bahwa hak paket 3 Amil itu adalah untuk kepentingan umat bersama, untuk kepentingan bermanfaat individual. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Semoga nanti mungkin harapan-harapan yang mungkin bisa dengan sampaikan pada kami agar kami bisa terus semangat. Terima kasih.